Loh, kok diklik? Alhamdulillah ada yang ngeklik video ini, Cok. Makasih Pak, Bu, Mas, Mbak, atau siapapun ada, terserah. Selamat datang di channel yang biasa aja ini. Dan sepertinya tidak bermanfaat untuk kalian. Ya, yang penting kalian enjoy aja, oke? Oke, makasih loh. Yuhui. Dan jangan lupa buat subscribe ya. Karena kan gratis, Pak. Hitung-hitung bantu saya juga buat ngembangin channel ini. Dan tinggal pencet tit gitu aja kan. Gampang. Oke, makasih. Bye-bye. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas film bertemakan time traveler atau perjalanan waktu, di mana tokoh utama kita mengalami sebuah time loop akibat dari kecerobohannya yang melakukan perjalanan waktu secara ilegal. Time loop adalah kejadian yang dialami seseorang, di mana dia mengalami kejadian yang sama secara berulang-ulang dan terus-menerus, hingga dia asumsikan bahwa tidak ada awal dan tidak ada akhir di dalam hidupnya. Oke, film bermula dari orang yang berpakaian rapi, memakai jas, topi, dan koper yang lengkap. Ya, mirip kayak agen rahasia gitulah ya. Dan dia berjalan menuju suatu ruangan. Oke, bentar. Di sini yang harus kalian perhatikan adalah tas ini. Karena tas ini merupakan hal terpenting dalam film ini. Kok malah mirip tas gitar ya? Ya udah biar gampang, mending kita panggil aja tas ini tas gitar, oke? Jadi tas gitar ini adalah sebuah alat yang digunakan untuk melakukan time traveler atau perjalanan waktu. Jadi maksudnya adalah dia dapat kembali ke masa lalu atau menuju masa depan dengan waktu yang sangat singkat hanya dengan tas gitar ini. Oke, udah paham? Oke, lanjut. Orang ini kemudian memasuki suatu ruangan, dan di sana dia menemukan adanya sebuah bom. Dan dapat kita simpulkan bahwa orang ini memang ditugaskan untuk menjinakkan bom tersebut. Karena sudah diperjelas dengan adanya dia membawa koper kotak yang sangat canggih yang digunakan untuk meredam ledakan bom tersebut. Dan di saat dia akan mengambil bom itu, ada sosok orang misterius yang dapat kita duga secara langsung adalah pelaku dari adanya bom tersebut. Dan adu tembak pun terjadi. Ya, biasa aja sih gelutnya. Ya, dikarenakan waktu bom yang sebentar lagi akan menemui ajalnya, si orang rapi ini merelakan adu tembaknya yang biasa aja itu dan berfokus dalam tugasnya untuk menjinakkan bom itu. Si orang itu pun langsung mencabut bom itu dan akan memasukkannya ke dalam koper kotak itu untuk meredam ledakan bom tersebut. Namun di saat akan menutup koper itu, waktu dari bom tersebut sudah terlanjur habis dan orang rapi itu pun tidak sempat menutup koper dan ledakan terjadi tepat di wajahnya. Loh, bentar nih. Itu kan bom ya? Itu muka bukannya hilang malah kebakar, cu. Ya namanya juga film, mending kita ikutin alur ceritanya aja, oke? Gas. Orang rapi ini pun dengan segera ingin mengambil tas gitar itu dengan maksud ingin kembali ke masa depan. Loh, kenapa kembali ke masa depan? Karena sebenarnya tugas dari orang ini adalah untuk mencegah kejahatan sebelum kejahatan itu terjadi. Maka yang udah saya bilang di awal tadi, tas ini sangatlah penting di awal film ini. Jadi udah paham kan kenapa dia ditugaskan untuk meredam bom itu? Karena di masanya dia, ledakan bom itu sudah menewaskan puluhan ribu jiwa dan dia berniat kembali ke masa lalu untuk mencegah ledakan bom itu terjadi. Tapi pentingnya muka ada dulu dong daripada mengambil tas gitar itu. Hei, Pak. Aduh. Oke, sis berpindah, di mana si orang ini dirawat di rumah sakit di masanya karena dia mengalami luka yang cukup parah. Oke, bentar. Di sini saya cross check dulu ya. Di sini memang tidak dijelaskan nama serta asal-usul dari orang ini, oke? Jadi mending kita panggil aja dia si Om, oke, biar gampang.
Di sini si Om merasa kecewa dengan dirinya sendiri karena sampai saat ini dia belum berhasil menangkap ataupun membunuh dalang di balik semua peristiwa pengeboman tersebut. Dikarenakan luka yang sangat parah, si Om pun mengalami operasi di bagian wajahnya, dan karena luka bakar yang sangat parah itu pun, si Om pun mengalami kerusakan di pita suaranya. Di sini diperlihatkan, ternyata si Om adalah seorang agen yang kita tidak tahu nama organisasinya itu apa. Yang jelas, dia terlihat sudah sangat profesional dan sudah bertahun-tahun bekerja di organisasi ini. Jelas terlihat dengan bagaimana dia terbiasa dengan situasi di sana, dan sudah jelas dia akan selalu membawa tas gitar itu karena tugas atau pekerjaan si Om itu yaitu mencegah kejahatan sebelum kejahatan itu terjadi. We were born into this job. Scenes berpindah dan kita diperlihatkan tahun di sana dari jam tangan milik si Om itu. Dan bisa dilihat dari gerak-gerik si Om itu, dia sedang menunggu atau menantikan kedatangan seseorang. Di sana ada seorang pria yang memasuki bar tersebut dan memesan minuman haram. Mungkin kita bisa panggil dia si Mas, oke, biar gampang. Karena di sini tidak dijelaskan nama dari pria ini. Oke, panggil aja si Mas. Singkat cerita, si Mas dan si Om pun ngobrol, dan di sela obrolan mereka ada acara berita di televisi yang menyiarkan berita pengeboman yang dilakukan oleh Stupid name. Fizzle Bomber. ya, Fizzle Bomber. Di sini Fizzle Bomber adalah tokoh antagonis yang berperan menjadi teroris, dan ternyata segala macam pengeboman yang terjadi adalah karena ulah dia. Dan si Om ini ternyata sangat ingin membunuh si Fizzle Bomber dikarenakan dia sudah puluhan kali gagal dalam menangkapnya. Dan itu merupakan sebuah hinaan bagi seorang agen profesional seperti si Om ini. Kemudian, percakapan mereka pun berubah dengan dikagetkannya si Om dengan ucapan si Mas kalau dia adalah penulis buku berjudul The Unmarried Mother. The Unmarried Mother. Dan ternyata si Om pun membaca buku itu, dan si Om sangat tertarik dengan cerita di balik pembuatan buku tersebut. Dan si Om memaksa si Mas untuk bercerita kisah di balik buku tersebut dengan diberikannya minuman haram. Namun baru sebentar berbicara, si Om pun langsung kaget. When I was a little girl. What? Ya, saya sih kalau di posisi Om juga. Hah? Si Mas pun menceritakan masa lalunya, yang ternyata dia lahir adalah seorang wanita, dan dia dititipkan di panti asuhan oleh orang misterius, dan dia diberi nama Jane. She got a name. Jane? Oke, jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa nama si Mas adalah Jane, oke? Jane ini merupakan anak yang agak aneh, dikarenakan dia berbeda dari anak-anak lain di sana. Karena dia berani memukul lampu mobil yang akan menabrak dia, padahal seharusnya anak perempuan seusia dia menangis, ini malah digas. Little shit. Son of a bitch. Dan di sebuah scene di mana dia melihat perawatnya sedang ichigiwir sama seorang pria, Jane tidak merasakan apapun ketika melihat adegan ichigiwir itu. Dan Jane kerap dibully oleh teman-temannya, namun anehnya, dia justru malah selalu menang bahkan dengan anak laki-laki seusianya. What did you call me? Little bitch. I was tough on the boys. Namun, walaupun Jane dianggap aneh, dia merupakan anak yang sangat jenius. How do you ever expect to learn anything if you never end up doing? Waktu berubah,
di mana Jane sudah dewasa, dan di sana kita dilibatkan oleh tokoh baru bernama Mr. Robertson. Sama, Cok. Kita panggil aja Pak Robert, oke, Pak Robert. Pak Robert ini bekerja di sebuah organisasi baru untuk mencari wanita-wanita muda. Mencurigakan. Pak Robert ini ternyata mencari wanita-wanita muda untuk berkarir di dalam pelayanan pemerintah. Dan si Pak Robert ini mendengar bahwa Jane sangat tertarik untuk pergi melakukan perjalanan keluar angkasa. Dan Pak Robert juga tahu kalau si Jane ini sangat jenius di bidang matematika, sains, dan juga dia memiliki kemampuan fisik yang sangat kuat. Karena Pak Robert pernah mendengar kalau Jane dapat mengalahkan anak laki-laki seusia dia. Scenes beralih di tempat bernama Space Corp. Di sana Jane bertemu berbagai macam wanita dengan karakter yang berbeda-beda, dan mereka akan bersaing untuk menjadi yang terpilih untuk melakukan perjalanan keluar angkasa. Oke, mending saya persingkat aja ya. Jadi intinya, Jane ini sangat unggul di berbagai tes daripada peserta lain di sana. Mulai dari mental, fisik, bahkan ilmu pengetahuan. Went on for months. They tested us on everything. Highest numbers we've ever seen. Tapi, entah gak ada angin gak ada hujan, tiba-tiba Jane berantem dengan peserta lain. Dikarenakan kejadian itu, Jane terpaksa dikeluarkan dari organisasi itu. Jane merasa bingung karena bagi dia hanya membela, dan Pak Robert berjanji kepada Jane kalau dia akan membuat Jane kembali ke Space Corp. Namun, karena menurut Jane dia tidak bisa hanya menunggu janji Pak Robert, Jane memutuskan untuk bekerja menjadi pembantu di sebuah rumah, dan di malam harinya dia pakai untuk bersekolah. Saat Jane pulang sekolah, cuaca terlihat hujan deras dan Jane berusaha mencari tempat berteduh. Dan di sanalah dia bertemu dengan pria misterius yang sangat tampan yang membuat Jane seketika jatuh cinta. Dan mereka pun menjalin hubungan di sebuah taman dan duduk mesra di sana. Namun tak lama, si pria misterius pergi meninggalkan Jane dan Jane tidak pernah melihatnya lagi selama-lamanya. Scenes berpindah di sebuah rumah. Di sana kita melihat Jane dan di sana Pak Robert akhirnya menceritakan sebuah kebenaran bahwa sebenarnya Pak Robert ini bukan bekerja di sebuah organisasi yang mengirim orang untuk melakukan perjalanan keluar angkasa. Namun Pak Robert ini sedang mencari orang-orang dengan kemampuan luar biasa, tanpa keluarga, tanpa suami, istri, dan anak-anak, dan tidak memiliki masa lalu, dan tidak memikirkan masa depan. Karena pekerjaan di organisasi Pak Robert ini membutuhkan karyawan yang memiliki keterampilan motorik yang maju. Pak Robert beralasan merekrut orang untuk melakukan pekerjaan keluar angkasa dikarenakan hal itu dapat dianggap menjadi sarana untuk menemukan orang-orang yang istimewa. Dan Pak Robert mengatakan kepada Jane kalau sebenarnya ini adalah sebuah pekerjaan yang terbaik dan didedikasikan untuk elit. Mendengar perkataan dari Pak Robert, Jane pun seketika merasa tertarik dan dia memancarkan raut wajah yang sangat senang. Walaupun sebenarnya si Jane tidak begitu mengerti tentang pekerjaan ini karena sangat dirahasiakan. Namun Jane percaya bahwa pekerjaan ini akan mendatangkan masa depan yang sangat cerah bagi dirinya. Namun, karena Jane sedang mengandung atau hamil dari pria misterius yang ditemuinya di sekolah waktu itu dan pergi meninggalkannya, sudah jelas dia tidak diizinkan untuk bekerja di organisasi Pak Robert itu. Oke, bentar. Saya cross check lagi ya. Pasti kalian bingung kan kenapa pertemuan yang sangat singkat antara Jane dan pria misterius itu bisa tiba-tiba membuat Jane hamil? Oke,
Sebenarnya di sini diceritakan bahwa Jane dan pria misterius itu sudah saling jatuh cinta dan mereka sudah menjalin hubungan dengan waktu yang cukup lama. Maka kejadian Ichigibir yang bisa sangat mungkin dilakukan, masa depan yang cerah dan bekerja untuk elit, semua itu hanyalah sebuah angan-angan bagi Jane. Dan karena kejadian itulah, Jane sangat membenci pria misterius yang sudah Ichigibir dengannya dan pergi meninggalkannya tersebut. Scenes berpindah di sebuah rumah sakit dan di sana terdapat Jane yang sedang hamil duduk bersebelahan dengan ibu-ibu hamil lainnya. Jane kemudian dibawa ke ruang operasi sesar untuk mengeluarkan bayi yang ada di dalam perutnya itu. Setelah dia melahirkan bayinya, ada seorang dokter yang menanyakan keadaan Jane. Dan dokter itu mengabarkan kalau bayinya Jane sehat-sehat saja dan berjenis kelamin perempuan. Mendengar hal itu, Jane yang tadinya sangat kelelahan, tiba-tiba seketika melupakan rasa lelahnya dan dapat tersenyum lebar mendengar kata dari dokter tersebut. Di saat Jane tersenyum bahagia, justru dokter yang menanyai operasi Jane memberikan raut muka yang sedih dan seketika membuat Jane bertanya-tanya. Ternyata, dokter itu menemukan sebuah kejanggalan di mana susunan organ tubuh Jane sangat berbeda dari orang normal lainnya. Di mana di dalam tubuh Jane terdapat 2 sel organ perempuan dan laki-laki dan keduanya dewasa. Dan bagian organ perempuan sangat baik untuk Jane memiliki sebuah bayi. Namun, karena pendarahan yang berlebihan, dokter itu pun terpaksa melakukan histerektomi atau pengangkatan kelamin dan terpaksa harus mengambil rahim dan indung telur Jane demi keselamatan si Jane. Seketika itu pun, raut muka Jane yang tadinya bahagia, seketika menjadi sedih dan kebingungan. Dokter itu berkata, Jane dapat melanjutkan hidupnya dengan melakukan operasi saluran kencing laki-laki lebih lanjut. Seketika itu pun, Jane merasa sangat sedih dan sungguh tidak percaya dengan apa yang sudah dialaminya ini. Masih di tempat rumah sakit, di mana Jane sedang menggendong bayinya dan ditemani oleh seorang suster. Suster itu pun menanyakan kepada Jane tentang nama bayinya tersebut. Dan Jane menjawab dengan tersenyum. Well, I was thinking of Jane. After her mother. Di sini Jane menamai nama bayinya itu Jane dikarenakan dia akan menjadi seorang laki-laki dan mau tidak mau, dia akan merubah namanya. Dan setelah 2 minggu bayinya Jane dirawat di rumah sakit, ada seorang pria misterius yang menculik bayinya Jane. Dan saat Jane tahu bahwa bayinya sudah tidak ada, dia merasa sangat sedih. Ya Allah, udah gak dapat kerja, dicikiwin, ditinggal pergi, terus diculik lagi anaknya. Apes, kasihan bet ya. Kemudian, scenes berpindah di hari di mana Jane sedang melakukan operasi kelaminnya. Dan setelah berganti kelamin menjadi laki-laki, tubuh Jane mulai memproduksi hormon testosteron. Sabet ya ngomong Inggris. Dan membuat pita suaranya menjadi agak besar. Tapi Jane tetap harus beradaptasi, walaupun sebenarnya di dalam hatinya sangat merasa enggan untuk melakukannya. My name is Jane. My name is... Karena Jane yang awalnya adalah wanita, kemudian terpaksa melakukan operasi kelamin menjadi laki-laki, dia sangat kesulitan untuk mencari sebuah pekerjaan. Jane berniat mendaftarkan diri di Space Corps lagi, namun kali ini dia berencana menjadi astronot. Namun, karena ada salah satu peserta yang melihat ada yang aneh dari Jane, Jane pun diperiksa oleh dokter di sana, dan entah, saya tidak tahu jelas alasannya apa, namun diceritakan kalau Jane dikeluarkan dari Space Corps. Singkat cerita, Jane pun mulai terbiasa dengan keadaannya, dan dia merubah namanya menjadi John. Dan dia bekerja menjadi koki di sebuah restoran. Namun karena gaji yang tidak sepadan dengan waktu yang dibutuhkan dia untuk bekerja, dia pun akhirnya keluar dan memutuskan menjadi stenografer publik. Sumpah ini saya baru tahu loh ada stenografer publik. Pekerjaan si John sebenarnya memberikan jasa mengetik ulang suatu naskah yang ditulis tangan dengan sebuah mesin ketik agar terlihat lebih bagus. Dan John sering menemukan naskah yang menceritakan kehidupan nyata orang-orang yang membutuhkan jasanya. Dari situlah John
Aduh, ribet, Cok. Panggil Jen lah, oke? Sampai mana tuh? Oke, jadi karena pekerjaan itulah, Jen memiliki suatu ide. Jen membeli berbagai majalah yang membahas tentang kisah nyata orang-orang, dan dia mulai mempelajarinya. Dan dari situlah, buku berjudul The Unmarried Mother akhirnya lahir. Selesai, tamat. Yeay! Matamu tamat. Masih lama dong. Ya, setelah selesai dengan cerita tadi, si Om pun memenuhi janjinya memberikan sebuah minuman haram kepada si Mas atau Jen. Namun, dengan raut wajah yang serius, si Om menanyakan kepada Jen bagaimana kalau pria misterius itu ada di depan Jen. Jen pun dengan yakin, dia berkata bahwa dia akan membunuhnya dengan sekejap. Dan tiba-tiba, si Om mengatakan kalau dia tahu di mana pria misterius yang meninggalkan Jen berada. Jen pun dengan santainya menanggapi perkataan si Om tersebut karena bagi dia itu hanyalah sebuah omong kosong belaka. Namun, terkejutnya Jen ketika ternyata si Om tidak hanya omong kosong saja. Namun, dia juga tahu berbagai catatan tentang Jen dan dia juga tahu kalau pengurus Jen di panti asuhan bernama Beth. Ya, baca sendirilah ya. Dan tidak hanya itu, si Om pun tahu bahwa nama Jen yang sekarang adalah John. Padahal si Jen sama sekali tidak menyebutkan namanya ketika dia bercerita dengan si Om tadi. Sontak, Jen pun merasa bahwa si Om bukanlah orang biasa dan Jen seketika menunjukkan raut muka yang serius serta kebingungan. Si Om pun berkata kalau dia bisa membawa pria misterius itu di hadapan Jen. Namun si Om ingin Jen juga dapat melakukan sesuatu untuknya. Jen pun seketika menolaknya, namun karena penasaran, dia akhirnya menyetujui syarat dari si Om tersebut. Jen pun kaget mendengar bahwa si Om juga bekerja di organisasi Pak Robert. Dan Jen mulai sedikit tertarik dan berjalan mengikuti si Om yang menuju ke ruang bawah tanah. Jen pun diperlihatkan tas gitar yang digunakan si Om untuk time travel, dan Jen sempat berpikir kalau si Om hanyalah main-main saja. Namun saat si Om mendekati Jen dan menyuruh Jen memegang tas gitar itu, gini Pak ini kalau saya terusin panjang Pak, bener. Mending kita lanjut part 2 aja, oke? Jadi kalau kalian masih penasaran, bisa lanjut di part 2 aja. Oke, kalau gitu sekian dari saya. Kalau mungkin ada yang salah dari saya mohon maaf. Dan jangan lupa di komen dan subscribe. And see you the next video. Bye-bye.